Salam saudara, dalam program Aku dan Dia saat ini, saya Rosi kembali hadir dalam ruang dengar Anda. Saya mau mengajak Anda untuk kembali membahas tentang Yesus pokok anggur yang menjadi sumber kekuatan dan pertumbuhan bagi orang percaya. Selamat mendengarkan. Pada bulan-bulan tertentu, biasanya di bulan Januari atau Februari, kota kami akan dilanda oleh tiupan angin kencang selama beberapa hari. Selama aku tinggal di kota ini, seingatku, hampir setiap tahun kami mengalami hal itu. Bahkan aku ingat, suatu saat hal itu terjadi ketika suamiku sedang tidak ada di rumah karena harus mengadakan perjalanan keluar kota sehubungan dengan pekerjaannya. Saat itu anak-anak kami masih kecil-kecil sehingga keadaan terasa lebih mencekam. Yang lebih buruk lagi, biasanya kalau angin sudah berhembus kencang demikian, kami harus siap-siap untuk menghadapi masa-masa gelap. Karena ada kemungkinan listrik juga mati. Hal itu bisa disebabkan oleh rusaknya jaringan listrik di suatu tempat tertentu karena faktor alami. Tetapi tidak jarang juga hal itu terjadi karena ada ranting pohon yang patah menimpa kabel listrik atau bahkan pohon itu tumbang dan menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Pohon-pohon tertentu memang cukup rawan untuk tumbang atau paling tidak patah rantingnya ketika ditimpa angin kencang. Itulah sebabnya menjelang bulan-bulan itu, maka Dinas Pertamanan bekerja keras untuk mengurangi resiko ranting patah atau bahkan pohon tumbang. Caranya adalah dengan memangkas ranting-ranting dari pohon-pohon tertentu yang dianggap membahayakan. Atau bahkan di beberapa tempat, pohon yang dipandang tidak mungkin lagi kuat menahan terpaan angin keras akan ditebang seluruhnya. Aku mengingat Yesus mengatakan bahwa Ia adalah pokok anggur dan orang-orang yang percaya kepadanya adalah ranting-rantingnya. Yohanes menuliskan perkataan Tuhan Yesus itu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam kehidupan rohani, maka yang menjadi pokok utama yang menjadi sumber pertumbuhan adalah Yesus sendiri. Ia sendiri yang menjadi sumber kekuatan dan melalui hubungan pribadi yang erat antara seorang percaya kepada Kristus saja yang membuat orang itu bisa berbuah banyak. Dalam hubungan ini, maka semua ranting memiliki status dan keperluan yang sama. Semua orang percaya menjadi ranting yang melekat pada pokok anggur, dan semua ranting memiliki keperluan yang sama, yaitu untuk tetap tinggal di dalam pokok anggur itu. Ini kenyataan yang sangat menguatkan bagiku. Aku bersyukur bahwa kekuatan rohaniku semata-mata bersumber dari hubungan pribadi yang erat yang terjalin di antara aku sebagai ranting dengan Yesus sebagai pokok anggur itu. Ketika aku memerlukan penguatan rohani, ketika aku membutuhkan makanan rohani yang akan membuat aku bertumbuh, maka sumber yang akan memberikan semuanya itu kepadaku adalah Yesus sendiri. Betapa mengecewakannya kalau aku harus mencari sumber makanan rohani dan sumber kekuatan itu dari pihak lain yang manapun juga. Kalau aku mengandalkan kekuatanku untuk mendapatkan pertumbuhan rohani, aku tahu aku tidak selalu memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa menumbuhkan rohaniku. Aku sering menjadi lemah dan bahkan patah semangat. Kalau aku mengandalkan kekayaanku, aku sadar bahwa kekayaanku tidak seberapa. Dan kekayaan yang tidak seberapa itu pun tidak akan tinggal selama-lamanya menjadi milikku. Mengutip kata Tuhan Yesus sendiri, kekayaanku akan bisa lenyap dengan segera kalau ada ngengat dan karat yang menggerogotinya. Aku juga tidak bisa mengandalkan kesehatanku
untuk menguatkan kehidupan rohaniku. Karena aku merasa bahwa semakin bertambah usia, aku tidak menjadi semakin sehat. Bahkan, aku merasa bahwa setelah bertambah usia seperti sekarang ini, beberapa rasa sakit, pegal, dan nyeri yang dahulu tidak pernah aku rasakan mulai muncul di beberapa bagian tubuhku. Kalau aku harus mengandalkan kekuatan, kekayaan, kesehatan, dan semua yang aku miliki untuk menguatkan kerohanianku, maka aku tidak akan bisa mendapatkannya. Kalau aku harus mengalami semuanya baik-baik saja untuk bisa beriman, maka aku mencari sumber yang salah untuk menumbuhkan imanku. Apa yang ada pada diriku tidak cukup memadai untuk menjadi sumber kekuatan imanku. Hanya dengan tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam aku saja, kekuatan imanku akan bertambah dan hidupku akan menghasilkan buah. Aku juga bersyukur bahwa aku tidak mendapatkan sumber kekuatan imanku dari orang-orang lain yang ada di sekitarku. Siapapun orang itu. Pepatah yang sering kita dengar mengatakan, tiada gading yang tidak retak. Merupakan penjelasan sederhana dari firman Tuhan yang mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapapun manusia, apapun jabatannya, berapapun kekayaannya, bagaimanapun latar belakang pendidikan dan keagamaannya, mereka semua jauh dari sempurna. Aku tahu bahwa aku tidak bisa memandang kepada manusia untuk mendapatkan kekuatan bagi imanku. Aku tahu karena aku sendiri pernah mengalami kekecewaan ketika mengandalkan orang lain untuk kehidupan rohaniku. Aku ingat beberapa orang yang dahulu sangat aku kagumi karena mereka nampak begitu setia melayani, begitu tulus dalam berkorban, dan begitu rajin dalam melakukan pekerjaan yang berguna bagi sesama. Namun satu persatu kelemahan mulai muncul. Satu persatu sifat buruk yang mengecewakan mulai nampak. Beberapa dari antara mereka bahkan bukan hanya tidak lagi melayani. Mereka bahkan tidak lagi menjalani kehidupan yang mengasihi Tuhan. Kalau orang-orang itu menjadi sumber dari makanan rohaniku, maka aku bisa langsung keracunan secara rohani. Makanan rohani yang mereka salurkan ke dalam kehidupanku bukanlah makanan rohani yang menyehatkan, tetapi yang mengecewakan, merusak, dan bahkan memunculkan kepahitan. Betapa aku bersyukur bahwa Yesus sajalah andalan untuk mendapat kekuatan rohani dan sumber untuk makanan rohaniku. Karena hanya Dia saja pokok anggur yang benar yang menjadi sumber dari semuanya. Aku juga sangat bersukacita dengan kenyataan bahwa Yesus menjadi satu-satunya sumber makan rohani bukan hanya bagi diriku saja, tetapi juga bagi orang-orang lain di sekitarku yang sudah menjadi percaya. Kenyataan ini menjadi kenyataan yang memerdekakan aku. Karena kenyataan ini membebaskan aku dari tuntutan yang tidak masuk akal bagi diriku untuk menjadi sumber kekuatan rohani bagi orang-orang di sekitarku. Seringkali aku menjadi patah semangat dan kecewa ketika aku melihat orang-orang di sekitarku mulai meninggalkan Tuhan, karena aku berpikir bahwa aku menjadi penyebab dari terjadinya hal itu. Tuntutan dan kekecewaanku itu sangat membebani pikiran dan perasaanku. Tetapi aku bersyukur akan kenyataan bahwa aku bukan sumber kekuatan rohani mereka, dan bahwa ketika mereka membuat keputusan apapun, maka itu merupakan tanggung jawab mereka kepada Yesus yang menjadi pokok anggur bagi mereka juga. Sebaliknya, aku juga tidak boleh bermegah atas kekuatan rohani siapapun di sekitarku, karena kekuatan rohani itu bukan mereka terima dariku, melainkan dari Yesus sendiri yang juga menjadi pokok anggur bagi mereka. Aku ingin bahwa kehidupanku menjadi kehidupan yang berbuah bagi orang-orang lain, dan aku hanya bisa melakukan kalau aku berada di dalam Yesus dan Yesus di dalam aku.
Dan kalau aku menginginkan orang-orang lain di sekitarku juga menghasilkan buah, maka yang harus aku lakukan adalah mengarahkan mereka kepada Yesus sebagai sang pokok anggur yang benar, agar mereka juga berada di dalam Yesus dan Yesus di dalam mereka. Tanpa kenyataan ini terjadi di dalam kehidupan mereka, maka mereka tidak akan menghasilkan buah-buah yang menyenangkan Tuhan. Dan ini juga menjadi pengingat bagi diriku sendiri. Karena hal yang sama juga berlaku bagi diriku sendiri. Aku tidak bisa melakukan apapun kalau aku tidak berada di dalam Dia. Kerinduan hatiku tinggal dalam rumah-Mu selamanya, selamanya. Kau yang sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku. Dan ku takkan berpaling dari jalan-Mu, dan ku takkan tinggalkan Engkau Tuhan, lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia. Ku inginkan selamanya melekat di hati-Mu. Biarlah Kau yang bertahta, penuhi hati dan jiwa. Ku tinggikan selamanya, melebihi segala jalanku. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus sebagai pokok anggur yang benar, yang menjadi satu-satunya pokok anggur yang menjadi sumber kekuatan dan pertumbuhan rohani. Kalau kita memandang kepada pihak lain, siapapun dia, untuk menjadi sumber kekuatan dan pertumbuhan rohani kita, maka kita justru hanya akan dikuasai kekecewaan. Kalau Anda ingin memahami lebih banyak tentang Yesus sebagai pokok anggur yang benar, yang menjadi sumber kekuatan iman Anda, atau kalau Anda mau mengenal lebih dalam tentang Yesus, sang pribadi yang menjadi sumber kekuatan itu, kami siap untuk menjelaskannya lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65 302 Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.